Yoi coy, di video kali ini saya dan teman-teman saya bakalan naik ke Gunung Sindoro. Gunung Sindoro 3158 mdpl. Lumayan tinggi sih boy, kayak gaya hidup loh. Hahaha. Setelah packing barang-barang, kami semua berangkat menggunakan sepeda motor. Nah, kami berangkat dari Tegal menuju Wonosobo sekitar 5 jam. Lumayan pegel nih bokong boy. Akhirnya kami sampai di pom Wonosobo. Setelah kami mengisi bensin, kami lanjut jalan ke basecamp Gunung Sindoro. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai juga di basecamp Gunung Sindoro. Basecamp ini lumayan rame boy, karena ini 17 Agustus. Akhirnya basecamp dipenuhi oleh banyak pendaki. Setelah melakukan registrasi dan pengecekan barang, akhirnya tim kita segera berangkat karena kita mengejar waktu. Jalan dikepit oleh perkebunan teh nan indah. Lagi-lagi karena matahari yang terlalu terik, kami beristirahat sejenak. Setelah sekian lama kita berjalan, akhirnya kita sampai juga di batas vegetasi. Setelah kami melewati pos bayangan, kami ketemu rumah Tarzan. Trek Gunung Sindoro via Budakah ini vegetasinya masih sangat rapat dan jalurnya terjal. Akhirnya kami sampai pos 1
sekitar 1,5 jam. Lalu kita istirahat sebentar, lanjut kembali trekking menuju pos 2. Ya, trek kali ini terjal banget, guys. Aku iya, Ci. Wis terjal lunyu maning. Vegetasinya rapet kayak perawan. Gimana, Mas? Capek? Itu kerilnya isinya cuma matras ya? Wah, penghinaan itu pantas. Terus saya bersih. Anjay. Bang Salap gimana? Nangis ya Bang Salap? Trek didominasi oleh tanah yang licin dan terjal. Di Gunung Sindoro Via Bedakah ini ternyata masih banyak monyet. Akhirnya setelah sekian lama sampai juga kita di Sabana. Makan pagi. Udah langsung mau ngangkat langsung meningkat. Setelah istirahat,
kami langsung berjalan kembali. Lebar apa mas? Ya, gimana mas? Mau sampai puncak apa enggak? Ya iyalah. Ya, misi ya mas. Jangan kompak. Setelah sampai Sabana 1 dan ada tempat landai, kami isoma, istirahat, sholat. Lalu kita makan. Yeay. Waktu itu sih kami cuma masak telur dan nugget aja sih. Lalu ngopi sambil menikmati Sabana 1. Setelah masakan sudah jadi, kita lanjut makan boy. Oke, pasangan pendaki ya guys. Pasangan pendaki guys. Cik, anjay mawar. Pasangan pendaki. Punya guys. Pasangan pendaki guys. Ini ya, itu tulangnya malah cowok. Tulangan, waduh ini tulangan. Akhirnya setelah makan dan sholat, kami lanjutkan perjalanan ke pos 2. Dan kami semua tidak menyangka treknya akan terjalani. Jalur demi jalur kian nukik dan makin licin. Disinilah kami makin waspada, karena kalau kami tidak waspada bisa-bisa kami terjatuh ke bawah. Terus mas. Kami harus mengantri karena jalur yang begitu ramai. Karena saya naik pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Semangat tuh. Akhirnya kami sampai juga di pos 2 dan kami istirahat sejenak dan atur nafas. Kami menghabiskan waktu ke pos 2 selama 1,5 jam. Jadi Nah, setelah istirahat 30 menit yang molornya sampai 1 jam, akhirnya kita pun lanjut ke pos 2. Pos 3 loh maksudnya.
Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, kami sampai juga di pos 3. Dan kami istirahat sebentar, lalu jalan kembali menuju Sunrise Camp. Nah, setelah kami 1 jam berjalan dengan tanjakan tanpa landai sedikit pun, akhirnya kami pun tiba di Sunrise Camp pukul 05.00. Rasa campur bahagia campur aduk kayak semen, karena saya ingin makan boy. Nah, setelah itu kami muter-muter dulu boy sebelum bangun tenda. Habis itu kami langsung membuat tenda loh, karena saya ingin selonjor dan makan, minum, bikin kopi, menikmati senja di malam hari, sore hari. Kalau malam hari adanya bukan senja, tapi babi ngepet. Selepas buat tenda, kita lalu makan Dan tidur boy. Selepas sarapan, ketika matahari baru saja terbit, kami bersiap untuk melanjutkan pendakian. Tanpa beban di pundak, rencananya kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Sindoro. Setelah hampir perjalanan 2 jam melewati terjalnya jalur dan panasnya udara, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Sindoro, 3158 mdpl. Rasa haru tak tertahankan. Saya tidak menyangka saya bisa berdiri di puncak Gunung Sindoro 3158 mdpl. Setelah itu kami turun dengan perasaan yang campur aduk. Kita sering merasa bisa untuk melakukan segala apa yang kita suka, lantas lupa untuk belajar bisa merasa apa yang orang sekitar kita harapkan. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang ini, hampir saya lupa. Jauh sebelum saya pergi, ada banyak orang yang saya tinggalkan. Mereka yang kadang tanpa kata, nyatanya ada yang diharapkan. Mereka yang kadang tanpa banyak tanya, nyatanya berat untuk melepaskan. Dan mereka yang mengetahui saya pergi, padahal sangat menanti untuk saya kembali. Tapi kita pun harus mengakui bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain. Kita berhak untuk memutuskan apa yang terbaik untuk diri kita. Kita berhak menjalani hidup yang kita miliki, dan sebaiknya diikuti oleh kata hati, sebab kebahagiaan bisa kita dapatkan dari diri sendiri, keluarga, rekan, dan lingkungan sekitar. Karena itulah saya masih melanjutkan perjalanan ini. Bu, secepatnya saya akan pulang.